Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan konsep dasar elektronika analog dan digital. Representasi analog adalah besarannya yang dinyatakan dalam tegangan, arus atau gerakan meter yang proporsional sebanding dengan nilai besarannya yaitu sendiri. Contohnya speedometer sepeda motor. Kecepatan sepeda motor ditunjukkan oleh gerakan jarum. 2. Termometer analog. Temperatur ruangan ditunjukkan oleh naik turunnya cairan raksa. 3. Timbangan analog. Massa dan benda ditunjukkan oleh gerakan jarum. Saya akan menjelaskan tentang representasi digital. Besarannya tidak hanya ditunjukkan dalam nilai yang proporsional saja, tetapi juga dalam simbol yang dinamakan digit. Contoh jam digital menunjukkan satuan jam, menit, dan terkadang detik. Namun dalam kenyataannya waktu berubah secara terus-menerus, bahkan tidak dapat direpresentasikan dalam satuan nanosekon. Dalam kasus contoh ini dapat diartikan bahwa representasi digital dari waktu berganti secara diskrit. Perbedaan analog dan digital yaitu analog perubahan secara terus-menerus, sedangkan digital perubahan secara bertahap. Saya Pak Haryadi. Di sini saya akan menjelaskan sistem analog dan digital. Sistem analog adalah kumpulan sejumlah peralatan untuk mempresentasikan besaran fisik yang dinyatakan dalam bentuk analog. Contohnya yaitu suara konvensional yang menggunakan transistor sebagai komponen penguatnya, tape, recording, dan switch. Selanjutnya sistem digital. Sistem digital adalah kumpulan sejumlah peralatan yang didesain untuk memanipulasi data atau besaran fisik yang dinyatakan dalam bentuk digital. Contohnya yaitu komputer, kalkulator, audio, dan video digital, sistem telepon. Saya Naswatun Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kekurangan sistem digital. Nah, keunggulan sistem digital yang ke-1 lebih tahan terhadap noise. Yang kedua, pengoperasiannya dapat diprogram, ya bisa diotomatisasi. Yang keempat, ketepatan dan akurasi yang tinggi. Yang 5, mudah dalam penyimpanan informasi. Yang ke-6, pemakaian ruang yang lebih kecil. Kekurangan sistem digital. Yang pertama, selalu harus tersedia sinkronisasi untuk mengetahui kapan setiap simbol yang terkirim mulai dan kapan berakhir, dan perlu meyakinkan apakah setiap simbol sudah terkirim dengan benar. Yang kedua, memerlukan bandwidth yang besar dengan menggunakan sistem digital untuk mentransmisikan sinyal yang sama. Diperlukan bandwidth hingga 4 kali dari sistem analog. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan. Keunggulan sistem analog adalah sinyal yang dihasilkan alam adalah berbentuk analog. Contohnya sinyal suara dan mikrofon seismograf disebut. Yang kedua, komponen sederhana. Yang ketiga, biaya perawatan dan penggunaan lebih mudah dan murah. Selanjutnya kekurangan sistem analog. Yang pertama, lebih sensitif terhadap noise. Yang kedua, ketepatan dan akurasi rendah. Yang ketiga, pengoperasiannya tidak dapat diprogram. Dan yang terakhir, keempat, manual, tidak bisa diotomatisasikan. Tahapan sistem hybrid. 1. Mengubah input analog menjadi bentuk digital. 2. Pemrosesan informasi digital. 3. Mengubah kembali output digital ke dalam bentuk analog.